Jadi ini kita review untuk diferensial terus dan integral ya. Ini turunan, sini ada rangkumannya. Turunan x pangkat sekian. Ini di sini n ya. Diturunkan. Jadi kalau notasinya itu sama aja gini. Jadi dx biasanya variabel apa? Ini x kan ini ya, apa namanya? Variabel tadinya terhadap dx. Nah, ini yang diturunkan. Yaitu x pangkat apa? N tadi. Nah, ini sama aja notasinya itu sama aja x pangkat n. Ya, entah pangkat 1, pangkat min 1, dan setelah itu diaksen. Nah, ini ya. Ini harus ada biar nggak salah. Nah, aksen ini maksudnya adalah turunan. Jadi x pangkat n itu diturunkan 1 kali. Jadi kalau x aksennya 2 kali, kalau aksennya 2 kali, itu turunannya 2 kali ya, sini ya. Nah, d kuadrat per dx kuadrat. Ini tergantung variabelnya. Jadi ini kalau contohnya x ya, kalau variabelnya itu t, waktu, ya jadi t pangkat n, jadi diturunkan d per dt. Turunan t pangkat n terhadap dt, yaitu terhadap waktu, bacanya gitu ya. Nih. Jadi ini t pangkat n diturunkan 1 kali. Tuh. Ini dikasih kurung biar terpisah ya. Ini turunan d per dt, turunan d diferensial dari t pangkat n terhadap, bacanya gitu ya, terhadap dt, yaitu terhadap waktu. Diferensial ya, differentiation of t ya, pangkat n corresponding to dt with respect to dt. T pangkat n aksen 1. Oke. Ya, ini ya. Jadi gimana? Nah, ini variabel berpangkat. Bagaimana kalau eksponensial berpangkat? Ya. Eksponensial pangkat x, ya, itu sama dengan eksponensial pangkat x. Tetap ya dia. Kecuali kalau pangkatnya itu ada konstanta, jadi e pangkat ax diturunkan 1 kali, itu sama dengan konstanta ya ax ini itu diturunkan menjadi konstanta a dikali e pangkat ax. Ini sebenarnya pakai metode ini ya, yang u ya, yang apa parsial nanti ya, yang turunan parsial ataupun integral parsial. Jadi ini diasumsikan sebagai u ya. Nah, ketemunya ini rumus singkatnya bisa dikatakan. Terus kalau suatu nilai A, ya, terserah konstanta berapa, berpangkat X, itu diturunkan 1 kali, atau D per DX dari AX, itu sama dengan AX dikalikan ln A. Ya. Dan seterusnya ya, sin X turunannya tetap cos X. Cos X. Terus cos X diturunkan minus sin X. Tan X second ini bacanya ini ya, sec x, bukan sec x kuadrat, namun sec kuadrat x, atau kuadrat dari secant x, dan seterusnya ya. Ini cara kalian. Oke, nanti kalau ujian kemungkinan saya kasih case-case-nya ya sampai sin cos ini aja ya, enggak cot sin h. Ini matematika 3 ini benar-benar aplikatif banget ya. Jadi udah puncaknya. Nanti ada deh kalau di mekanik ya, ini contohnya kalau di sipil kan mekanikal ya, lebih ke mekanik ya. Buku mekanika di sana, fisika fisis ya. Jadi memodelkan permasalahan di fisis
dalam bentuk matematika. Kenapa dalam bentuk matematika? Untuk contohnya ini, kemungkinan untuk di bangunan ya. Di bangunan itu kan kalau di bangunan anti gempa ya, saya sempat belajar dikit ya, ada teman saya sipil juga. Nah itu kalau di Jepang, Taiwan dulu ketika saya S2 di Taiwan itu pernah diskusi ya dengan teman-teman. Oh ini ada yang ya. Jadi ada namanya fitness ya. Fitness ini untuk meredam ketika ada suatu getaran pada bangunan. Ya. Saya nggak tahu di Indonesia apakah sudah mengimplementasi bangunan anti gempa. Jadi kalau di Taiwan dan Jepang itu mereka sudah implementasi ini ya, implementasi bangunan anti gempa. Jadi di gedung-gedung itu antara apa ya, kolom ya namanya ya, kolom satu dengan kolom yang di atasnya lagi, atau lantai, antara lantai. Lantai itu kan saya lupa ya. Ini balok ya, ini kolom. Kalau ini kan balok ya. Nah antara balok satu dengan balok yang di atasnya itu dikasih fitness. Ya. Ini untuk meredam. Jadi kalau di hukum fisika, fisika teknik itu ada namanya hukum pegas ya. Hukum Newton yang kedua. Jadi ada gaya pegas di sana bekerja untuk meredam suatu energi yang datangnya dari suatu gempa. Nah, itu kalau dimodelkan ya, dimodelkan itu harus bisa ini ya. Harus bisa persamaan diferensial, solusi persamaan diferensial. Karena jadi sebagai engineering, baik itu civil, ya, mechanical ataupun electrical, itu harus bisa ada skill. Makanya sama matematika 3 antara sipil, elektro, dan mesin, itu harus sama-sama bisa memodelkan suatu permasalahan fisika ke dalam bentuk matematika. Baru dicari solusi untuk menemukan suatu solusi. Ya. Ini biasanya untuk kendali. Jadi kalau bangunan tadi, ini fitness itu untuk mengendalikan bangunan agar steady state di lokasi yang udah diharapkan. Di rentan yang getarannya itu yang di acceptable limit ya, di batas yang bisa diterima. Nah, itu tambahan ya. Belum discuss saya, nggak tahu Indonesia udah bangun anti gempa atau belum, karena saya baru menemukan di PENS ya. PEN Surabaya sekarang nggak tahu udah masuk sama ITS apa belum ya. Itu kan dapat dana dari Jepang semua ya. Jadi bangunannya itu seperti bangunan Jepang Taiwan ya. Anti gempa. Ya sebenarnya bukan anti gempa ya. Itu sebenarnya bangunannya itu meminimalisir korban ya. Jadi saya dapat info dari profesor ya, ahli di gempa, di bangunan gempa, anti gempa, itu sebenarnya untuk meminimalisir korban. Jadi ketika ada gempa pertama, oke, dia bisa meredam energi sekian joule dengan fitness sekian nilainya Newton per meter. Nah itu dia hanya bisa mampu meredam sampai sekian energi. Ketika udah melewati batas, ya, melewati batas yang di acceptable, yang dapat diterima, itu ya bisa runtuh, bisa runtuh ya. Kalau lama atau skillnya, skala Richternya cukup tinggi ya, itu bisa runtuh. Namun setidaknya kan awal itu bisa meredam. Jadi manusia itu bisa eksekusi, menyelamatkan diri. Makanya kenapa kalau di Indo ya, kalau pengalaman saya itu tinggalnya di asrama lantai 10, lantai 7 ya. Lantai 7 itu kita ada gempa, kita anak-anak Indo itu kayak langsung keluar, itu salah ya. Kalau di Jepang sama, saya matikan dulu. Ya. Jadi kalau di Taiwan itu benar ya, gempa awal itu jangan keluar. Ya. Gempa awal itu nggak boleh keluar. Karena udah yakin dengan bangunannya ya, mampu meredam sekian joule dalam berapa waktu. Ya. Kalau Indo di awal ya, nggak tahu campur mesinnya, campur semennya yang dikorup, perbandingan semen dan sebagainya untuk membuat suatu pondasi dikurangi, sehingga bangunannya nggak mampu meredam di awal, udah nggak mampu. Ya. Makanya wajar kalau di Indo ada gempa, ya udah keluar gitu. Kalau di sana nggak keluar ya, tetap berlindung di bawah kolong atau di bawah meja. Ya. Dan itu SOP udah.
Jadi ketika udah selesai baru keluar mereka. Karena takutnya ada gempa susun lagi sehingga bangunan tidak bisa meredam cukup lama. Meredam energi getaran. Nah, itu ya. Jadi sempat discuss ya. Teman saya yang ambil sivil untuk di khusus di bidang itu bangunan ya. Membuat suatu kendali agar bangunan anti gempa dengan asumsi getaran sekian. Jadi dia discuss dengan saya, ya tetap ya harus ya belajar harus bisa tentang matematika ini diferensial. Ya itu ya, itu wawasan tambahan sebenarnya cukup menarik untuk kita bahas. Ya. Nah ini ya ini rangkumannya, monggo bisa direview ulang ya, pelajari. Ini yang untuk integral ya, jadi ini harusnya udah diperoleh ya di MTK 1 dan 2. Oke, mungkin ada yang ditanyakan untuk diferensial sama integral ini. Belum, kita lanjut ke materi. Materi matematika 3. Bentar ya, saya coba kasih contoh aja dulu. Ini kan masih awal. Bentar, mana tadi? Advancing. Sebenarnya nggak perlu dipelajari yang banyak kan ya. Jadi pelajari yang cukup persamaan diferensial aja ya. Oke. Ya, itu contohnya itu ya mungkin. Ntar langsung kita aja mulai. Kalau ada yang ditanyakan, Dek? Masih belum, Pak. Belum ya. Jadi itu tadi ya manfaat ya. Manfaat dari persamaan diferensial dan mencari solusinya yaitu tadi ya. Nah, jadi kalau mau merancang kendali bangunan anti gempa, nggak tahu ya kalau di Unisma ini kan ada bagian bangunan ya. Kalau Bu Ita itu jalan ya. Jalan dan lain sebagainya. Jadi ini sangat bermanfaat dan dipakai terus ini ya. Oke, baik, langsung kita mulai ya. Mungkin nanti di tengah jalan kita sambil review juga turunan sama integral ya. Barangkali ada dek lupa atau gimana. Jadi pertama itu ODE. Jadi ini tolong info ya kalau saya terlalu cepat atau terlalu lambat ritmenya gitu. Atau Pak pelan-pelan dan sebagainya. Silakan kalau tipikal saya langsung interrupt aja masuk nggak apa-apa ya. Nggak perlu nunggu saya tawarkan tanya atau apa. Tipikal dosen kan beda-beda ya. Kalau saya free, bebas. Kalau interrupt langsung aja ya. First, pertama, order. Jadi bukan pesan ya maksudnya. Jadi order ini pangkat order ya, persamaan diferensial, persamaan turunan order 1. ODE ordinary ya. Nah, salah ini ya order ya saya. Sorry. Ya, first ordinary differential equation atau kita sebut dengan UDE ya. Kalau kita nyebut ini berkali-kali kepanjangan. Jadi saya di sini nanti selanjutnya saya sebut UDE. ODE order 1. Apa itu order? Order itu yang tadi ya, yang saya jelaskan ini tadi. Ini order 1 ini loh. Ya, sebentar. Nah, ini namanya order. Ya. Pangkat diferensialnya ya. Oh, ini kan pangkat 2 nih. Kalau pangkat 2 ini aksennya 2. Ya. Jadi contoh kita review ya. Semisal ada X kuadrat. Ya. Terus kita turunkan 2 kali. Jadi D kuadrat, ya. Ini tutup kurung biar nggak bingung. Ya. Per DX kuadrat. Oke, jadi turunan 2 kali dari X kuadrat terhadap DX ya. Yaitu sama dengan, jadi turunan pertama dulu, jadi kan tinggal gini ya. Kita nulis. Saya lebih suka nulis dulu. Oke. Lebih.
Jadi kita contoh tadi ada ya D kuadrat ya, per dx kuadrat. Oke, begini ya. Dari apa? Nah, harusnya nulisnya sebenarnya seperti ini biar nggak bingung ya. X kuadrat. Nah, jadi ini ordinary atau order 2 ya. Jadi turunannya pertama diturunkan 1 kali, atau kalau saya nulis detailnya seperti ini ya, dx dari turunan dari turunan ya atau kuadrat. Ini ya. Nah, begini. Nah, ini kan sama sebenarnya ya. Jadi d kuadrat per dx kuadrat dari x kuadrat. Itu sama aja turunan terhadap turunan dari turunan x kuadrat terhadap dx terhadap dx. Jadi penulisan lebih singkatnya itu d kuadrat dx kuadrat. Oke, jadi ini tetap tulisnya ya. Kita turunkan dulu yang ini ya. Yang pertama ini saya tulis berdetail dx. Jadi turunan x kuadrat berapa? Tadi ya. Ada yang tahu? 2x. 2x ya, sip. Ya, tadi 2x. Nah, terus diturunkan lagi yaitu 2 ya. 2. Siapa tadi, Mas? Muhammad siapa tadi? Maaf. Muhammad Ilham, Pak. Ilham, ya. Ini kalau telepon saya yang aktif saya kasih poin ya. Oke, selanjutnya itu ya. Jadi ini sambil review kita. Oke, lanjut lagi ke sini. Jadi untuk order paham ya. Order itu tingkatan turunannya berapa kali ya. Kalau ini kan 1. Jadi ini pertama kita bahas yang 1 dulu. Mengandung 1 atau lebih turunan sebuah fungsi dari variabel tunggal. Terus persamaan ODE, OD, saya panggilnya OD aja. OD sering digunakan untuk model dari permasalahan dalam sains, teknik, bahkan dalam ekonomi ya. Anak-anak sosial pun belajar ini dan lainnya ya. Jadi ini aplikatif sebenarnya ya untuk matematika 3 ini. The first ODE mengandung atau persamaan diferensial orde 1 mengandung satu turunan sebuah fungsi. Ya. Jadi dia samanya itu mengandung suatu turunan 1 kali atau turunannya itu pangkat 1 ya. Atau aksennya 1. Nah, banyak macam jenis yang kita bisa sebutkan. Ini contohnya ya, bentuk umum persamaan diferensial order 1 yaitu y aksen plus xy sama dengan 0. Jadi di sini tuh ada variabel y. Nah, biasanya y ini analoginya sebagai output ya. Ya, sebagai output dan x ini sebagai input. Jadi ini y aksen, jadi ada persamaan y. Jadi di dalamnya ini ada fungsi x ya. Atau kalau kita notasikan seperti ini, ditambah variabel x, variabel input dikalikan fungsi y. Jadi ada suatu fungsi y ya, di mana di dalamnya mengandung variabel x. Jadi bentuknya seperti ini, yaitu y aksen atau turunan turunan dari fungsi y, bukan fungsi ya, fungsi x ini namanya. Biasanya kan fx ya. Jadi kalau biar nggak bingung, ini kan X input ya. Ya biasanya kalau kita lihat persamaan kan ada Y sama dengan X kuadrat ya. Misalnya kalau di sini cara-caranya enggak ini plus X plus 1, ini persamaan kuadrat. Nah, ini contoh, ini ada suatu fungsi Y. Ini kan inputnya X ya. Outputnya itu Y. Atau biasanya notasinya seperti ini. Fx ya, sama dengan X kuadrat ya, plus X plus 1. Ini contoh aja ya. Ini persamaan kuadrat, bisa saja persamaan linear. Ya, ini ya. Terserah mau Y atau Fx, terserah. Jadi ini Y ini merupakan fungsi X. Oke, lanjut ke tadi.
Ya, jadi turunan fungsi y(x) terhadap variabel x ya. Jadi ada y aksen atau turunan fungsi y(x) ya. Fungsi y(x) terhadap dx ditambah variabel x dikali fungsi y. Saya bacanya fungsi y, bukan variabel y karena y ini merupakan fungsi. Ini x baru variabel. Sama dengan 0. Nah, ini nanti ketika suatu memodelkan, Adik memodelkan dari permasalahan fisika, fisis, ke model matematika itu ada bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Mungkin pertemuan 3 atau 4 ya. Nanti saya kasih contoh ya untuk contohnya saya kemungkinan untuk yang bangunan yang digempa tadi ya. Yang atau gaya begas. Oke, y aksen turunan fungsi jadi y(x) terhadap variabel x ya. Y(x) merupakan fungsi x dan x adalah variabel. Atau kalau tadi x itu input, y itu bisa output atau bisa kita notasikan dengan f. Oke, ada pertanyaan untuk ini bentuk ini? Kalau diam ini saya anggap nggak ada pertanyaan ya. Ini yang hadir 33 dari 43. Jadi ada sekitar 33 ini include saya. Jadi 32, jadi ada sekitar 11 ya. Nggak hadir. Jangan lupa isi presensi ya. Isi presensinya lewat jam kuliah itu saya anggap izin. Oke. Nah, selanjutnya adalah following techniques ya. Jadi ada beberapa teknik untuk menyelesaikan suatu OD first ya, first one. Jadi persamaan ordinary atau order 1 ya, sama diferensial. Yang bentuk yang tadi ya, yang bentuk ini ya. Nah, sebuah OD adalah separable atau dapat dipisahkan. Jadi ada suatu persamaan OD order 1 itu bentuknya dapat dipisahkan jika dapat ditulis sebagai berikut. Jangan pusing dulu ya lihat lambang-lambang gini ya. Oke, kita ini tadi dy per dx atau kita tulis ya fungsi x atau dinotasikan dengan y aksen. Jadi ini fungsi merupakan fungsi x aksen 1 atau turunan 1 kali. Itu sama dengan ya fx dikali gy. Maksudnya apa di sini? Ini fungsi fx, jadi apa namanya? Nah, yang mana turunnya sama dengan perkalian. Nah, ini dulu. Antara fungsi dari x dan fungsi dari y. Ya, jadi perkalian antara fungsi x dan fungsi y. Ini adalah salah satu solusinya. Ya, solusinya ini yaitu disebut dengan separable equation. Selanjutnya adalah langkah-langkah solusi untuk separable equation. Jadi solusi ketika persamaan apa namanya? ODE, ode 1 itu bentuknya dapat dipisah seperti ini. Jadi apa? Komponen yang diturunkan fungsi saya salah masuk kelas sih Cilep. Kalau mau Joni ya nggak apa-apa silahkan ya. Tapi kelas selanjutnya ikut. Oke. Oke, langkah-langkah solusinya adalah jadi kalau kita oke. Berikut langkah-langkah solusinya. Jadi pertama untuk Y ya. Untuk Y jadi yang ini ya. GY itu tidak sama dengan 0. Jadi ketika GY tidak sama dengan 0, tulis bentuk diferensialnya. Ya kalau ini 0 GY-nya otomatis kan Y aksen sama dengan 0 ya. Fungsi yang dia fungsinya 0 ya udah konstanta 0 ya nggak bisa diapa-apakan diturunkan sampai 100.000 apa ya kalau bahasa Jawa 100 jaran ya atau berkali-kali ya hasilnya 0 jadi ini pasti nggak mungkin kalau apa pasti persamaannya itu GY ini tidak sama dengan 0 jadi kita tulis bentuk diferensialnya ya jadi dipisahkan ya kan bentuknya seperti ini nih awalnya jadi dipisahkan antara komponen Y fungsi dengan variabel X ya itu dikumpulkan. Nah, jadi ini jadi yang GY dengan Y sebelah kiri komponen Y, sebelah kanan variabel X
Jadi G-nya pindah ke kiri menjadi 1/GY. Kenapa jadi 1/GY? Ya sama kayak aljabar biasa ya. Ibarat apa? A sama dengan 2X, X-nya pindah ke kiri ya, yaitu 1/X ya. Jadi pembagi yang awalnya pengali di sini pindah si apa? Sebelah kiri sama dengan atau lawannya itu menjadi 1/. Nah, saya masih ketika koreksi ujian masih banyak menemukan ya. Ini pindah sini jadi pengali itu. Oke. Ini 1/G, awalnya kan di kanan ya. Oke, tulis bentuk persamaan diferensialnya, terus yang dx. Nah, ini kan d per dx ya. Ini kita lihat yang pertama ini ya. Gy jadi 1/gy, dx-nya pindah ke kanan ya. Ini d-nya tetap, dx-nya pindah ke kanan. Yaitu ini. Jadi pengali yang awalnya pembagi tadi di sini ya, itu pindah ke kanan jadi pengali. Jadi Fe kali dx. Oke, terbentuklah persamaan di atas adalah sudah dipisahkan. Nah, ini maksudnya separable equation ya. Kalau bentuknya tidak seperti ini itu nggak bisa ya. Contohnya gimana Pak? Oke, bentuknya Y aksen sama dengan Fe GY terus ditambah, ada pengurangan, ada persamaan lagi di sini. Nah, itu nggak bisa ya. Ya. Jadi setelah sama dengan itu harus berupa perkalian ya. Kalau berupa perkalian baru bisa. Harus misal saya tambah nih ya bentuknya. Ini ada contohnya. Tentunya ditambah fungsi fx lagi ya, ada lagi fungsi fx yang berbeda. Ini nggak bisa. Nah, ini nggak bisa. Metode ini ya. Ini nggak bisa. Oh, backnya gimana ya? Nah, itu ya. Jadi bentuknya harus seperti ini ya. Kalau bentuknya seperti ini baru bisa pakai metode separable equation. Oke, baru dipisahkan antara Y dengan Y, X dengan X. Selanjutnya baru diintegralkan kedua sisi ya. Jadi sisi kiri dan sisi kanan, sisi kiri untuk komponen Y, sisi kanan komponen X ya. Kita integralkan sehingga bentuknya integral, yaitu integral 1/GY terhadap DY. Terus integral Fx terhadap dx. Selanjutnya solve atau temukan solusi hasil integral kiri dan kanan di atas sehingga diperoleh fungsi Y. Jadi kalau ini udah ketemu integralnya, yang kanan juga ketemu, jadi kita bisa menentukan Y sama dengan sekian. Cek kemungkinan bentuk solusi lain ketika mengandung konstanta K hasil dari integral. Ini maksudnya apa? Jadi ketika hasil integral ini masih mengandung konstanta dan itu belum diketahui. Ini kan kalau integral suatu fungsi itu kan pasti plus konstanta ya. Untuk integral tak terbatas. Kalau integral infinity ya atau yang terbatas ada batasnya itu nggak ada konstantanya ya. Oke, untuk mempermudah pemahaman kita langsung aja contoh ya. Ini contoh 1, ada contoh 2. Contoh 1 selesaikan. Nah, ini diketahui fungsi Y aksen sama dengan Y kuadrat dikali E pangkat min aksen. Nah, dari sini kita udah bisa tebak bahwa ini masuk untuk tipe yang bisa dipisahkan. Jadi solusinya adalah separable equation. Jadi harus tahu ya nanti ketika ada nanti mungkin enggak ini ada model persamaan diferensial atau hasil modelan sendiri. Nah, itu kita tentukan dulu. Kemarin ujian itu saya pertanyaan adalah masuk tipe apa, masuk tipe apa untuk menyelesaikan suatu solusi. Apakah separable ataukah Bernoulli nanti ada selanjutnya dan seterusnya. Tapi ada nanti tipe yang dia bisa digunakan semua tipe persamaan ada. Kalau ini khususon ilah bentuk ini, yaitu Y aksen sama dengan Y kuadrat bentuknya ini ya. Nah, kita cek Y aksen oke, sebelah kiri. Nah, Fx-nya mana? Fx-nya ya ini. Fx-nya itu memang siang ini ya pasti ya, jam-jam. Nah, ini Fx ya. Fungsi X. Terus ini fungsi Y.
Itu GY tadi ya. Pak kok nggak F juga Pak? Ya biar kita bedakan aja ya. Biar nggak bingung. Nah, jadi kan GY kali FX. Oh, udah sesuai nih Pak. Nah, jadi dia masuk separable equation. Kalau ada pertanyaan nanti di ujian, masuk tipe apa, itu udah pasti keluar nanti ya. Nah, apa separable atau apa. Nah, kalau udah bisa analisa, jadi ada istilahnya udah menganalisa ya. Anak teknik itu harus jago analisa, itu output ketika dia udah lulus. Nggak perlu hafal ya. Jadi di sini itu nggak perlu hafal. Jadi ujiannya nanti tetap open book. Ketika saya di Taiwan juga itu matematikanya banyak kan ya. Kalau elektro. Nah itu saya kecerdasan buatan itu nggak ditanya. Bahkan profesor ya sempat lupa, wajar itu. Coba dicek lagi di buku. Nah gitu ya kata prof saya. Jadi yang penting paham. Pertanyaan adalah ketika saya diuji di tesis, itu paham nggak dengan alur matematika itu? Bukan ditanya, hafal nggak rumusnya? Enggak gitu ya, nggak ada. Itu biar urusan anak MIPA itu. Anak MIPA, matematika murni, fisika murni, ya kita mah bahasa kasarnya atau bahasa apa? Masa cuek lah ya, masa bodoh atau babah apa bahasa Jawa. Yang penting saya paham karena ini nanti targetnya Dadi adalah analisa ya, bukan penghafal. Jadi sebenarnya ya udah cukuplah menghafal ketika di SD, SMP dan seterusnya. Oke, mana tadi? Mungkin ini ya. Ini GY, terus ini FX. Ya, waktunya enggak ini. Oke. Ini FX dan GY udah sesuai ya, udah sesuai rumusnya ini. Jadi ada perkalian FX dan GY. Kalau semisal ada contoh seperti ini ya. Ini apakah masuk separable atau tidak? Y aksen, ini wajib harus ada ya. Y aksen 2X. Yang masuk separable nggak? Yang tahu nggak? Saya kasih poin. Jadi, Y aksen sama dengan 2X. Apakah ini bisa masuk separable equations? Oke, pertanyaan ini nanti aja disimpan dulu ya. Paham dulu. Oke, nanti ini pertanyaan saya. Monggo nanti setelah saya jelaskan ini harusnya udah bisa analisa ya. Oke, lanjut di sini. Oke, bentuknya nih ada GY sama FX. Jadi kita tulis sesuai, yaitu jangan I aksen ya. Kita harus dalam bentuk seperti ini agar bisa dipisah. Kalau udah, karena ini udah masuk typical untuk penyelesaian separable equations. Jadi JY per DX ya, sama dengan Y kuadrat dikali E pangkat min aksen. Ini metode yang paling mudah ya. Dari sekian metode nanti selanjutnya. Oke, pisahkan selanjutnya. Tulis ya. Langkah pertama. Langkah kedua, pisahkan. Bahkan saya ujian kemarin ya, ada satu soal namun poin-poin. Poin A, apakah masuk tipe apa? Poin B, tulis persamaannya, pertanyaan gitu ya. Yang kedua, pisahkan. Yang kedua, integralkan kanan kiri. Yang terakhir, yang E, selesaikan hasil integral. Ini sudah bocoran ujian. Oke, jadi ini tulis DY per DX ya. Tenang, nanti ujiannya open book dan emang wajib ya open book ya. Mas Fatur. Tolong di-edit ya. Oke. Oke, dipisahkan ya. Yang Y dengan Y, yang Y mana aja? Yang Y itu ini. Wait. Y mana aja? Ini Y ya. Ini Y, terus ini. Nah, ini taruh kiri semua. Jadi Y kuadratnya pindah ke kiri menjadi awalnya pengali, di kanan sama dengan pindah ke kiri menjadi pembagi, yaitu 1 per Y kuadrat. Terus X-nya dikumpulkan di sebelah kanan. Pak, kenapa harus sebelah kiri? Kalau saya Y-nya pindah kanan, nggak apa-apa, Pak. Ya nggak apa-apa, terserah. Ini kenapa? Agar nanti
kita kan menyelesaikan Y sama dengan ya. Ya udah penulisan umumnya itu Y sama dengan sekian. Kalau mau dibalik ya silahkan, bebas. Yang penting ketika berpindah ini benar. Ya, suara apa itu? Oke, ini Y kuadrat, jadi 1/Y kuadrat, ini DY tetap ya. Sama dengan ini eksponensial pangkat minus X, itu tetap sebelah kanan sama dengan, terus dx-nya pindah ke kanan, jadi pengali. Oke, kalau udah dipisahkan, baru diintegralkan kiri dan kanan. Kasih integral. Oke, jadi bentuknya seperti ini, ya integral 1/Y kuadrat terhadap dy sama dengan integral eksponensial pangkat minus X terhadap dx. Baru selesaikan proses integral. Nah, di sini ya, makanya matematika 1 dan 2, Anda udah mempelajari integral dan turunan. Nah, ini Y 1/Y kuadrat sama aja Y pangkat min 2 ya. Sama aja Y pangkat minus min 2. Ini hasilnya. Jadi integral tadi kan 1/Y kuadrat terhadap dy. Ini sama aja integral yaitu Y pangkat min 2. Sama aja ya. 1/Y kuadrat sama aja Y pangkat min 2. 1/Y pangkat 5 itu sama aja Y pangkat minus 5. dy. Integralnya apa? Nah, kita sambil cek di e-book tadi, rangkuman. Nah, ini ya. Kalau X pangkat min 1 itu ln ya. Tadi kan X pangkat min 2 ya. Atau ini ya. Y pangkat N. N-nya itu yaitu minus 2. Ya udah, yaitu integralnya ini ya. Ini Y pangkat N atau Y pangkat minus 2. Jadi N-nya minus 2. Hasil integralnya yaitu X pangkatnya ditambah 1. Pangkatnya berapa tadi? Min 2 plus 1. Dibagi pangkat ditambah 1. Pangkatnya min 2. Min 2 plus 1 min 1. Sehingga hasilnya min 1 dikali X pangkat min 1. Ini plus C ya. Ya, jadi hasil integralnya yaitu Y kan min 2, jadi sambil review dikit-dikit ya. Plus 1 dibagi min 2 plus 1 plus C. Jadi hasilnya yaitu min Y pangkat min 1 plus C. Ya, makanya hasilnya di sini ya, yaitu min 1/Y. Y pangkat minus 1 kan 1 ya. 1/. Ya. Terus sama dengan integral dari eksponensial pangkat min X itu sama ya. Kalau yang turunan tadi kan konstanta dari pangkatnya itu jadi pengali ya. Kalau integral itu konstanta pangkatnya itu menjadi pembagi. Yaitu ini semisal eksponensial pangkat AX itu integralnya itu 1/A dikali E pangkat AX. A-nya di sini minus 1, jadi sama dengan 1/-1 ya, sama aja min 1 ya. 1/-1 itu sama aja minus 1. Di sini langsung satunya nggak perlu ditulis ya. Jadi langsung minus kali eksponensial pangkat min X ditambah K. Nah, tadi min 1/Y sama dengan belum selesai ini ya. Minus eksponensial pangkat min X ditambah K. Jadi untuk K sebagai konstanta integral. Sehingga solusinya adalah jadikan Y sama dengan ya. Ini kan masih min 1/Y. Pertama kita kalikan kanan kiri minus agar ini minusnya hilang. Ya ini jadi menjadi 1/Y sama dengan ini awalnya minus kalikan minus ketemu plus ya, jadi langsung sama dengan eksponensial pangkat min X plus K dikalikan minus 1 yaitu min K.
Selanjutnya dipindah ya. Y-nya pindah ke kanan, ini eksponensial persamaan yang di sebelah kanan pindah ke kiri. Jadi kayak pembagi gitu. Ini jadikan satu semua, ininya dibalik ya, pindah ke kanan jadi pengali Y. Eksponensial pangkat X min K itu pindah ke kiri jadi pembagi. Oke, ini masih sebelah kanan. Kita balik lagi atau dibacanya yaitu Y sama dengan 1 per eksponensial pangkat minus X minus K. Ada yang tanyakan nggak di sini? Untuk 1. Halo? Jangan lupa presensinya ya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Ada yang bisa jawab? Tadi pertanyaan saya ya, yang bentuknya Y aksen sama dengan 2X. Itu PR berjalan tadi. Kalau yang bisa jawab, saya kasih poin ya. Jadi pertanyaannya, coba dulu. Oke, ini ya. Sekarang contoh 2. Ini dari, nah, kalau Pak ini kok ada K gimana? Nah, kalau ada K, kalau nggak diketahui nilai mula-mula, ya, karena untuk mencari konstanta kan harus diketahui nilai mula-mula ya. Nilai awal atau nilai ketika fungsi X itu X sama dengan 0. Itu berapa itu baru bisa kita hitung K. Nah, ini contoh 2 ya. Sehingga bisa menghitung nilai K. Diketahui Y aksen sama dengan 3Y. Halo, gimana Dek? Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, untuk yang contoh 1, atau pada tidur semua ini? Pak, mau nanya, Pak. Ya, monggo. Dengan Itu siapa? berarti kalau Ika, Baik Pak. ya, oke. Ya, Iya. gimana? Itu berarti kalau yang separable itu ujung-ujungnya nanti nyarinya Y sama dengan kan, Pak? Bukan X Ya, sama Y dengan. sama dengan. Nah, Oh, jadi berarti yang dimaksud sama Bapak yang tadi Y aksen sama dengan 2X itu berarti nggak masuk separable, Pak? nggak masuk separable. Karena Nah, tidak mengandung GY sama dia cuma mengandung fx kan, Pak, karena tidak mengandung GY. Karena tadi di materinya Bapak tadi itu yang waktu separable tuh ada GY kali fx, sedangkan tadi yang di aksen sama dengan 2x. Dia cuma mengandung fx kan, Pak. Berarti nggak masuk ke separable. kurang ini. Jadi yang fx dan GY itu, nah itu bukan harus ya, bukan harus. Jadi bentuknya yang pasti Y aksen ini ya. Jadi saya kasih clue dulu. Jadi kita sambil analisa ini ya. Jadi Y aksen ini udah pasti harus. Terus sama dengan itu harus ada fungsi di sini, terserah. Ya, nggak harus dua-duanya atau salah satunya atau semuanya harus ada. Maksudnya maksimal mentok-mentoknya itu harusnya ada 2 ini. Minimalnya 0 kan nggak mungkin, Mbak Ika ya. Iya. Ya, kalau 0 nggak mungkin. Nah, jadi maksimalnya itu ini. Minimalnya ada suatu komponen, entah itu salah 1, salah 2 ya. Kalau salah dua-duanya itu kan pasti berupa apa? Gimana? Apakah masih, kalau analisa ini Berarti kira-kira bisa iya nggak itu? gimana? Nggak. Kalau kita belajar ini tadi, ya, harusnya sebenarnya bisa menebak sih. Kira-kira bisa nggak yang contoh soal tadi Y aksen sama dengan 2X? Masuk, Pak. Masuk ya? Mantap. Iya. Oke, benar ya itu ya. Nanti kita bahas. Baik, Iya, Pak. ini yang aktif atau mau? Nah,
Oke, jadi ini nilai kan tadi kita kasih poin ya, Mbak Ika sama Mas Muhammad Ilham ya. Ketika ada pertanyaan di tengah-tengah ini untuk membantu ketika nanti ujian UTS sama UAS ya, nilainya kurang, jadi ada additional value ya, nilai. Monggo partisipasinya. Nah, karena tadi udah ada Pak, mau tanya, pertanyaan. Pak. Ya, monggo Mas. Absennya di mana ya, Pak? Absen. Absennya belum saya share, ada di wait. Ada di deskripsi grup ya. Deskripsi grup. Ini ya deskripsi grup WA, monggo, Mas. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Iya ya. Itu untuk seterusnya ya. Jadi tapi isi presensinya ketika kuliah. Walaupun nanti izin adik-adik semisal nggak bisa Pak, mungkin sakit ya atau ada berita duka atau apapun, tolong tetap isi di jam tersebut ya. Kalau semisal lewat atau apa, PM saya atau PM ke ketua. Kalau semisal saya Oke, itu ya. Selanjutnya yang contoh 2. Nah ini ya contoh 2. Diketahui. Nah, tadi kan yang saya pertanyaan adalah Y aksen sama dengan 2X. Nah, ini ada bentuk lain, Y aksen sama dengan 3Y. Jadi nggak ada komponen X-nya. Ya. Jadi memang saya sengaja saya nggak bilang harus ada komponen itu. Oke, saya keep ya. Jadi dengan analisa ini ya, jadi bisa menebak ya dengan soal tadi apakah bisa masuk spherical equation. Jadi itu maksudnya Fx dan Gy itu adalah maksimal bentuknya seperti itu. Minimal ya ada komponennya terserah dua-duanya atau enggak ada. Kalau enggak ada kan berupa konstanta ya. Kalau konstanta 0 kan impossible, enggak mungkin. Oke. Mana tadi? Ini contoh 2. Kita sampai jam. Kalau biasanya pertemuan ini kan harus selesai sampai selesai ya Pak PPT-nya. Ini saya enggak, ini saya satu materi ini bisa 2 kali pertemuan nanti. Jadi yang penting paham ya, nggak perlu satu buku itu semua. Yang penting paham, insya Allah pelajar yang lain itu bisa ngikuti. Karena kita melatih analisis ya. Ini udah analisis ya, yang matematika 3 ini. Kalau 1, 2 kemarin mungkin masih bingung apa sih bentuknya gitu ya. Oke, selanjutnya itu Y aksen sama dengan 3Y dengan diketahui nilai mula-mula. Nah, ini baru nanti kita bisa hitung nilai konstanta. Nilai awal yaitu Y0, ini maksudnya adalah X tadi kan input ya. Nah, jadi ketika inputnya 0, jadi kalau suatu fungsi atau data, mengambil data itu kan pasti nilai awal. Ibarat fungsi itu belum berjalan, itu ada nilai awal. Nah, kalau di fisika teknik, ada belajar di fisika itu harusnya udah belajar kecepatan mula-mula ya, yaitu V0 atau V ketika T sama dengan 0. Velocity mula-mula, terus jarak mula-mula ya. Ada kayak naik mobil, Anda akan ngerem atau ngegas mobil ya. Ketika mobil udah bergerak dengan kecepatan konstan, itu kan sudah diketahui nilai kecepatan awal. Ya. Sama seperti ini diketahui nilai fungsi ketika awal ya. Jadi nanti bisa menghitung nilai konstanta, yaitu Y0 itu sama dengan 5. Inputnya 0, jadi nilai waktu ketika T sama dengan 0, itu nilai outputnya adalah 5. Oke, lanjut dengan step yang sama ya. Dengan ini tadi tulis, pisahkan, integral, selesaikan, Y sama dengan. Kalau diketahui nilai mula-mula, jadi nggak cukup sampai di sini. Ya, kita harus mencari nilai K-nya. Nah, ini nilai K-nya ketemu 5. Pertama, kita tulis dulu ya dalam bentuk D per dx. Oke, Y aksen sama dengan 3Y, yaitu DY per dx sama dengan 3Y. Di sini ya stepnya. Step kedua, dipisahkan. Y pindah ke kiri, X pindah ke kanan. Jadi ini ada Y sendirian ya. Terserah, tiganya mau ikut ke kiri atau kanan, monggo. Pokoknya yang penting Y, ya ini saya coba asumsikan agar jadi nggak ada pengali. Jadi usahakan yang Y ini ya benar-benar nggak ada konstanta ya. Jadi konstanta itu kenapa? Karena ini kan kita menghitung Y sama dengan ya. Bukan sekian kali Y sama dengan, bukan. Jadi konstantanya ya tetap di sebelah kanan.
ada pengali konstanta, jadi ini sendiri 1 per Y, dy, dx-nya pindah ke kanan menjadi pengali, 3 dx, terus setelah itu step yang ketiga ya. Ya, 3 integralkan. Dikasih integral, atau ini kalau dulu saya ingat guru saya, dosen saya namanya cacing kepanasan. Kalau di matematika itu anak-anak, kalau kita teknik kan cukup 1 pangkat integral ini. Itu bisa sampai integralnya, cacing kepanasannya lebih dari 1 ya. Jadi ada bertingkat, waduh. Ini kita 1 aja ini. Jadi ini 1 per Y, dy, terus ini 3 dx. Ya. Terus setelah itu integral, raise hand, Mas Abdul Faris. Kenapa Mas? Halo, ini kepencet atau gimana? Boten kepencet. Oh, kepencet ya. Oh. Nanti kalau ada pertanyaan saya nggak apa-apa ya, langsung nggak perlu raise hand ya, langsung aja. Kalau tipe saya langsung aja interrupt nggak apa-apa. Pak, maaf mau tanya atau apa gitu. Oke, seperti Y integralnya apa? Nah tadi udah baca rangkumannya di ini. Nah, super X sama aja. Super X integralnya itu ln magnitude ya. Sorry, hadgram mutlak. Hadgram mutlak itu nilai plus atau minus itu nilainya selalu positif. Jadi ln Y plus C ya sama dengan ini integral 3, integral konstanta itu adalah 3 konstanta dikali variabel tersebut. Yaitu 3x plus A. Pasti bingung Pak, ini kok bisa konstantnya? Sebenarnya asal usulnya sama ya dengan rumus tadi ya. Agar pemahaman jadi rigid. Jadi integral asal usul tadi ya konstanta ya. Ini saya tulis K konstanta terhadap dx misal. Atau terhadap T. Ini saya asumsi T ya. Biar nggak fokus X terus ya. Jadi ada T, yang variabel T yang kadang digunakan ya. Sering bahkan kalau di fisika. Nah, itu rumusnya kan ini. Ini asumsi, ini sama aja sebenarnya ada variabel T ya di sini. Jadi konstanta itu ada variabel apapun. jadi konstanta pasti dikalikan variabel apapun. Loh, kenapa? Ini kita asumsikan T pangkat 0. Apapun pangkat 0 itu nilainya 1 ya. X pangkat 0, Y pangkat 0, ibarat 1 miliar, 1 M pangkat 0 itu nilainya 1. Apapun pangkat 0 ini nilainya 1. Makanya di sini tersembunyi ya. Bisa T pangkat 0, bisa X pangkat 0, tergantung variabelnya terhadap apa integralnya. Ya. Oke. Nah, jadi solusinya ini. Jadi ini kalau integral konstanta kan tetap ya. Nah, tetap. N-nya adalah 0 ya. Jadi ini N-nya itu pangkatnya adalah sama dengan 0. Jadi kan rumus integralnya yaitu variabel tersebut yang tersembunyi 0 pangkatnya ditambah 1, 0 tambah 1 dikali dengan 1 per pangkat tambah 1. 0 tambah 1. Nah, ya udah pasti hasilnya T pangkat 1 atau T atau K kali T. Makanya integral dari konstanta itu sama dengan konstanta tersebut dikali variabel yang diintegralkan itu variabel apa? Ini kan terhadap dt ya, dikalikan T. Kalau X ya dikalikan X, jadi KX. Ya. Oke, lanjut di sini. Jadi ini 3X, ini saya bedakan plus A. Terus ini ln Y tetap, C-nya pindah ke kanan. Ya, jadi A min C ya sama aja lah. Kita mau, sebenarnya kalau tetap hasilnya konstanta ya. Jadi akhirnya kita menuliskan konstanta jadi 1. Atau kita tulis B deh ini. Jadi B pindah ke kanan, A min B itu sama dengan C. Terserah mau nulis apa. Mau K, versi konstan, Inggris, C. Jadi apapun dijumlahkan, dikurangi, hasilnya tetap konstanta. Ada yang tanya, lupa A-nya kok hilang? Ya, gak usah bingung ya. Ini ibarat ini B, B-nya pindah ke kanan jadi minus A min B, hasilnya apa? Ya konstanta, yaitu C. Oke, selanjutnya karakteristik ln A. Ya. Jadi ln A sama dengan B itu sama aja dengan eksponensial pangkat B sama dengan A. Nah, ini matematika dasar ini ya. Matematika SMA, SMK.
Bahkan SMP ya udah masuk ya sekarang. Oke. Ini ya. Jadi kayak log gitu ya, logaritma ya. Log sekian sama dengan sekian itu sama aja 10 pangkat B sama dengan A. Sama karakteristiknya dengan len ya. Kalau log kan lawannya 10 ya. Kalau len kan lawannya eksponensial. Jadi len A sama dengan B ya. Ini diingatkan kembali ya. Sama dengan itu hasilnya itu eksponensial pangkat B disama dengan A. Oke, saya kira nggak ada pertanyaan ini. Maka len Y sorry, bukan jadi ini Y-nya itu A, B-nya adalah 3X plus C. Itu ya. Jadi ini Y-nya itu analoginya sebagai A. Dan ini 3X plus C itu analoginya sebagai B. B di sini ya. Ya, maksudnya. Baru eksponensial pangkat B. B-nya apa? Yaitu 3X plus C. Jadi eksponensial pangkat 3X plus C ya, sama dengan A. A-nya apa? A-nya itu adalah Y. Ini cuma langsung tak balik aja ya. Harusnya kan nulisnya kalau ngikuti ini itu kan E pangkat 3X plus C sama dengan Y. Ya, atau kalau saya balik, Y sama dengan eksponensial pangkat 3X plus C. Oke, sama dengan, masih ingat ya, kalau pangkat dalam penjumlahan itu bisa dipisahkan ya. Jadi 3X plus C pangkatnya itu sama aja eksponensial pangkat C dikali eksponensial pangkat 3X. Jadi kalau kita ingat kembali ya, misal ada X pangkat A ditambah B itu sama aja X pangkat A dikali X pangkat B. Nah, contohnya yaitu 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2. Ini kan sama aja kan langsung ya. 2 kita sama dengan gini ya. Langsung hasilnya yaitu 2 pangkat 3. Ya kan? Kita bisa langsung nebak ya. Kalau contoh yaitu sama aja 2 pangkatnya dijumlahkan. Nah, sama kayak tadi ya. Yang awalnya penjumlahan kita spirit, kita pecahkan ya menjadi ini ya. Eksponensial pangkat 3X plus C kita pecahkan menjadi eksponensial pangkat C. Jadi kan sama-sama konstanta ya. Kenapa dipecahkan? Karena biar sama-sama konstanta mana. Terus dikali eksponensial pangkat 3X. Gitu. Nah, eksponensial kan nilainya fix ya. C juga konstanta, sembarang nilainya berapapun. Nilai sesuatu dipangkatkan dengan nilai fix, itu ya hasilnya nilai konstanta. Nah, akhirnya kita notasikan sebagai K. Ya, dikali E pangkat 3X. Pak, ini maksudnya apa kok E pangkat C? Ini kan E nilainya udah berapa ya? Kan ada nilainya udah ya, fix ya dia. Ini C juga konstanta. Konstanta pangkat konstanta itu sama aja konstanta. Gitu. Nilai berapapun. Kali E pangkat 3X. Di mana C, K adalah konstanta. Selanjutnya, baru karakteristik len A. Ini yang tadi ya. Nah, sehingga kita bisa menghitung. Ini kan kalau tidak diketahui ini, Y0 sama dengan 5, ini udah selesai ya. Ini udah selesai. Namun kalau diketahui ini belum selesai. Jadi harus diselesaikan sampai ketemu nilainya K. Jadi kita substitusi Y sama dengan K eksponensial 3X. Itu kita substitusi ketika X-nya sama dengan 0. Jadi K dikali eksponensial pangkat 3 kali 0. Ya, 3 kali 0 berapa? 0. Jadi eksponensial pangkat 0 adalah 1. Berapapun pangkat 0 itu adalah 1. Sama dengan 5, sehingga K sama dengan 5. Sehingga Y sama dengan 5 kali E pangkat 3X. Oke, mungkin itu dulu. Ya. Ada yang ditanyakan?
Ini kita bahas, monggo bisa, ini nanti saya share ya di Google Classroom. Saya share-nya nggak di ini ya, nggak di WA. Jadi semua Izin mau- materi dan ini di Google Classroom. Nah, ada yang ditanyakan? Izin mau jawab, Pak. Yang Ya, tadi yang X, yang Y aksen sama dengan 2X dulu, Pak. oh yang tadi itu gimana solusinya gitu kah? Iya. Oke, wait Ya, ya. saya jawabannya ketemu Y sama dengan X kuadrat plus C. Berapa? Y sama dengan X kuadrat plus C. Ini sama dengan X kuadrat per C. C. Kita ini aja, kita coba. Mas Husen ya tadi ya. Iya. Y aksen atau langsung ya dy per dx sama dengan 2x. Oke, kita pisahkan ya. Y-nya berapa? Y-nya ya 1, nggak ada. Ya udah sendiri di sini. Iya. Ini sendiri, nggak apa ini biar teman lainnya biar tahu. Ya, ini sama dengan 2x dx. Kita integralkan ya. Kita integralkan. Integral dy itu kan sama aja 1 sini ya. Jadi ketemunya di sini adalah y langsung aja plus c-nya pindah ke kanan kayak tadi sama dengan ini adalah x kuadrat plus k atau c. Ya, benar ya, Mas Sen. Sip. Gimana? Ada pertanyaan yang lainnya? Muhammad Husen. Ya, hari ini yang dapat poin. Oke, benar ya. Yaitu Y sama dengan X kuadrat plus C tadi. Sama aja. Saya ini K sama aja konstanta. Oke, gimana yang lainnya? Ada yang ditanyakan? Ini contoh 3. Monggo nanti bisa disimak setelah saya upload ya. Nah, ini masih ada linear equation-nya. Nanti pertemuan selanjutnya review sedikit variable equation. Terus baru kita persamaan yang lainnya, linear equation. Oke. Ya, ini saya save. Oke, itu dulu. Jangan lupa presensinya ya, sampai jam 1 jam setelah selesai. Jadi ntar soalnya langsung saya rekap ya. Ya, walaupun ada tetap bisa ngisi malam. Tetap ngisi malam itu saya udah asumsikan izin. Jadi kalau izin kan maklum ya, kalau telat. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kelas lagi kan, Adik di sini? Malam Pak diundur. Malam, Pak. Oke, kalau saya sesuai jadwal aja ya. Malam ya udah waktu istirahat. Oke, saya tutup nih. Selamat siang. Iya Pak, siap.